Lahir dari keluarga yang gak berkecukupan gak bikin orang ini patah semangat. Gaya hidup hematnya dan strategi di dalam dunia investasi saham itu jitu banget. Sampai-sampai disebut sebagai Warren Buffett Indonesia. Siapakah dia? Ya, Lo Keng Hong. Tapi, seperti biasa dong guys, jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga dan tekan tombol alarmnya biar kau bisa update informasi tentang keuangan di video finansialku selanjutnya. Lo Keng Hong lahir di Jakarta 20 Februari 1959. Lahir dari keluarga yang sederhana dan bisa dibilang pas-pasan. Rumahnya aja ukuran 4 x 10 meter dan terbuat dari papan. Ya, kalau ada banjir, rumahnya selalu jadi korban. Pada tahun 1979, setelah lulus dari SMA, dia gak bisa lanjut ke universitas. Terpaksa deh harus kerja kalau beneran mau kuliah. Beruntungnya, dia bisa keterima menjadi pegawai tata usaha di Bank PT Overseas Express Bank. Gajinya, Lo Keng Hong otomatis di-kick. Tapi, duitnya tuh dia hemat-hematin banget. Jadinya bisa kuliah di malam hari, tetap sambil kerja sampai lulus. Selama di bank, kerjaannya jadi tukang fotokopi, macam surat rumah, jaminan, kredit, faktur, kwitansi, dan lain-lain. Sehingga dia paham betul tentang sistem keuangan di bank. Awalnya, dia sering nabung di deposito. Sayangnya, selama 11 tahun, posisinya hanya menjadi tukang fotokopi di bank tersebut. Karena bank itu gak melakukan ekspansi sama sekali. Tahun 1989, Lo Keng Hong mulai kenal dengan dunia saham dan pasar modal. Umur 30 tahun. Kalau dibandingin sama Warren Buffett, ya bisa dibilang kalah start. Warren aja mulai umur 11 tahun. Tapi emang Lo Keng Hong ini emang keren banget. Dia bisa disiplin sama dirinya untuk stabil beli saham dan bisa ngirit setiap gajian. Modal dikit, yang penting jalan terus. Dia juga pernah banget tuh gagal ketika beli saham IPO. Dijual harga 7.250, tiba-tiba tuh angka naik jadi 35.000. Tapi kegagalan malah bikin dia semangat dan terus belajar secara otodidak dengan prinsip dan strategi Warren Buffett melalui buku-buku. Sampai pada akhirnya tahun 90, dia pindah kerja dan akhirnya menjadi kepala cabang di bank tersebut. Tahun 96, dia berhenti bekerja dan fokus menjadi investor saham. Lo Keng Hong adalah seorang value investor yang bisa dikatakan sukses. Bahkan, di usianya yang sudah menginjak 58 tahun, dia masih aktif dalam berinvestasi saham dan tak pernah terpikir pun olehnya untuk berhenti. Bahkan hingga tahun 2012 pun diketahui memiliki aset berupa saham bernilai 2,5 triliun rupiah. Kisah keberhasilannya sebagai investor saham itu tentu menjadi pembelajaran bagi orang lain yang ingin berinvestasi di dalam saham. Makanya aku langsung bahas aja. Ini dia 5 kunci sukses ala Lo Keng Hong. Bagaimana saya membeli perusahaan publik? Yang pertama adalah membeli perusahaan yang manajemennya baik, yang dikelola oleh orang yang jujur dan profesional, orang-orang yang berintegritas dan kapasitas. Kita sebagai seorang investor harus seperti pansel KPK. Dia memilih orang-orang yang berintegritas dan punya kapasitas. Beli saham pun tidak boleh membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu siapa perusahaan ini dimanage oleh siapa. Apakah oleh orang-orang yang jujur dan tidak profesional, yang tidak jujur dan tidak profesional, yang mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Kita sebagai investor celaka. Kita harus melihat apakah manajemen itu dikelola orang yang jujur dan profesional, orang-orang yang berintegritas dan punya kapasitas. Yang kedua, belilah perusahaan yang untungnya besar. Kita lihat dari ROE-nya salah satunya, supaya cepat next. Di bursa ada perusahaan yang ROE-nya kurang dari 1%, ada perusahaan yang ROE-nya 125%. Perusahaan yang untung besar. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Karena harga saham itu sangat berkorelasi dengan laba perusahaan. Makin besar harga
makin besar labanya, harga sahamnya pun akan makin mahal. Kalau harga sahamnya labanya makin kecil, tentu harga sahamnya pun akan lebih rendah. Yang bertumbuh artinya setiap tahun labanya terus meningkat. Jadi minimal berapa tahun dilihat kinerjanya? Biasanya kita melihat di annual report itu ada 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya, kelihatan. Terakhir Pak, Seperti contoh Oke. BCA, Bank Mandiri itu adalah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Dari kalau kita lihat BRI dulu labanya 11 triliun, sekarang udah jadi 29 triliun. Kalau ada investor yang berusaha memperkirakan nilai sebuah saham, nilai ini disebut nilai intrinsik. Jika nilai intrinsiknya lebih besar dari harga pasar, kita membeli. Jika nilai intrinsiknya lebih rendah dari nilai pasar, kita menjualnya. Next. Untuk menghitung nilai wajar ini, kita harus mengestimasi arus kas yang bakal dihasilkan oleh perusahaan dari sekarang hingga seterusnya. Arus kas berasal dari laba bersih usaha. Arus kas ini kemudian nilai sekarang kan dan dijumlah untuk mendapatkan nilai wajar. Benjamin Graham bilang begini, ini metode yang saya temukan 70 tahun silam, sekarang masih populer dipakai investor profesional. Next. Investor saham bisa disamakan dengan atlet, tidak sekedar punya teknik yang bagus dalam memilih saham, tapi juga stamina atau staying power investasi. Staying power maksudnya kemampuan investor untuk tidak menjual aset investasinya seberat apapun krisis keuangan yang terjadi. Next. Di dunia saham itu ada dua analisa. Satu analisa fundamental, satu technical. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisa technical hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting. Bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete. Yang penting ekornya masih bergerak naik turun. Gimana guys? Dari pelajaran Lo Keng Hong emang bermakna banget ya. Apalagi dengan berlatih untuk menunda kenikmatan. Lama-kelamaan hal tersebut menjadi kebiasaan atau gaya hidup deh. Yuk komentar kata-kata apa yang bikin kamu terinspirasi dari Lo Keng Hong. Bisa di komen di bawah ya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu yang masih suka kurang bijak dalam berinvestasi saham. Dengan share video ini lewat Line, Facebook, atau WhatsApp. Dan kalau kamu mau belajar lebih detail lagi, ayo download aja e-book cara memulai investasi saham bagi kamu si pemula yang pengen entarnya berkebebasan finansial kayak si Lo Keng Hong. Kamu juga bisa komen kalau kamu punya referensi menarik apa yang pengen dibahas. Tim finansialku pasti bantu kamu. Habis nonton video ini, kamu bisa langsung tonton tips kunci sukses investasi ala Warren Buffett. Terima kasih sahabat finansialku.